Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus.
Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.